seperti itu. Iya, Mas. Nah itu masalah apa namanya, Tapi kan sampai level itu kan ya proses. nggak gampang ya, Mas. Ya makanya itu kan perlu dilatih kan. Itu kedewasaan, bijaksana. Makanya seperti saya bilang, hal yang berat itu kalau dibiasakan akan menjadi ringan. Iya. Hal yang tidak biasa jika dibiasakan menjadi biasa. Semua itu karena dibiasakan itu tadi. Kalau kita nggak mau membiasakan, kalau nuruti karep, ngatur ego ya sampai usia kapanpun orang itu nggak ada perkembangan. Betul. Karena gini, di mana orang meletakkan ego, pertumbuhan kedewasaannya akan semakin sulit. Ibaratnya gini, lebih baik berbicara dengan orang bodoh tapi rendah hati daripada orang berbicara dengan orang pintar tapi egonya terlalu tinggi. Nah itu loh, malah enak itu orang walaupun bodoh sekalipun tapi dia mau menerima, bedanya iso ngerteni, iso memahami. Tapi kalau orang ada yang pintar merasa benar, akhirnya kita memberikan masuk yang sekiranya baik untuk dia, nggak kena balik. Jadi dia malah sibuk mengkomparasikan, membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Oh, ini akhirnya dia memberikan penilaian, nah ini masih kurang gini, masih gini. Nah, penerimaan, menghargai itu memang tidak sembarang orang bisa sampai di situ, butuh waktu. Ya, makanya proses itu dibiasakan itu tadi, dilatih terus. KBG tujuannya apa toh kalau nggak untuk kan kedamaian itu tidak dari orang lain tapi dari dalam diri kita sendiri. Sing lakoni ya dewi, sing ngitung ya dewi kan gitu. Iya Mas, penting sekali itu supaya ini ya namanya fungsinya spiritual kan untuk itu Mas. Jadi kita lebih ya seperti saya bilang kemarin yang di video sebelumnya itu kita lebih mawas diri, lebih ngulat sariro, lebih tepo sariro. Nah dewi ngomong nih wong liya kira-kira mau kan dewi nglarani atine wong ora iki dipikir. Karena apa? Kita bisa bermain dengan drama kita, tapi kita tidak bisa bermain dengan karma kita. Karmane sing gawe sapa? Ora wong liya awake dhewe. Lah karmane metune saka ngendi? Terutama ning lambe. Pikiran, rasa elek. Nah, iki lho yang perlu dihindari. Nah, kamangka untuk perpindahan fase peradaban zaman baru itu yang dicari adalah orang yang mulutnya bersih, pikirannya baik, hatinya suci. Hatinya suci itu dalam arti selalu berprasangka baik. Itu yang namanya level smart kecerdasan. Jadi smart, positif, smart, kita berpikiran positif kan gitu. Positif heart itu inner beauty, iya kan. Positif soul, jiwa itu untuk pengendalian, ya kan. Positif raga itu adalah power, kekuatan. Mas, ini saya langsung to the point aja ya. Gimana caranya langkah konkretnya, realnya yang bisa diterapkan di rumah masing-masing supaya orang yang dekat dengan kita itu terasa damai, omongan yang keluar dari mulut kita menyejukkan, ada sesuatu yang berbeda ketika dekat dengan diri kita menjadi pencerah secara tidak langsung, ya kan? Ada aura positif yang tertular ke sesama. Ini kan saya pengen tahu langkah konkretnya, realnya supaya tidak mentah pada tataran wacana, dialog-dialog, diskusi-diskusi yang kita bangun itu. Nah, praktik nyatanya yang bisa dikerjakan di rumah itu loh apa gitu Mas? Jadi kan gini, ada dua kan, topo wening karo topo ngrami. Iya kan? Kalau topo wening itu kita di saat di dalam keheningan. Kita sering-sering introspeksi diri. Perenungan. Ya kan? Kita merenungi kira-kira kekurangan kita apa, kita benahi, evaluasi diri. Ya kan? Kemudian di saat keheningan alam itu
kita ngrumangsa aku ki ning jagat ki ana sing nguripi, ana banyu, ana angin, ana geni, ana lemah, tanah. Apa yang saya sudah berikan untuk kelestarian yang setiap hari memberi aku kan gitu. Berarti istilahnya itu memayu hayuning banguno. Terus tafakur, kalau malam ya ini kepawening ya. Terus berusaha meditasi wening, melatih. Kalau kita sudah melatih dengan itu, kita akan dengan sendirinya nanti terbangun secara ketenangan itu loh. Kunci ini kan yang tenang sama Mas. Jadi di dalam keheningan itu untuk melatih ketenangan, keseimbangan diri biar di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mudah goyah, terbawa emosi karena keadaan ekonomi, keadaan masalah keluarga, kan gitu. Khawatir gua aku piye yo, gitu. Tapi kalau orang yang sudah tenang, sudah terlatih dengan ketenangan itu, nggak khawatir akan apapun. Bahkan gue piye sifat khawatir nggak ada. Terus kalau sifat khawatir itu apa, larinya ke emosional. Pikiran menjadi tidak sehat, akalnya sudah tidak berpikir secara logis. Ngomong sakarepe dhewe, akhirnya cenderung omongan kita tanpa sadar menyakiti orang lain. Iya kan? Makanya dibangun itu dalam ya seperti yang jenengan bilang dulu, sing anu masa akhirnya, nah itu loh. Jadi malam itu kita mempersiapkan diri untuk di kehidupan sehari-hari. Dan gitu, dan itu harus dilatih terus. Dan jangan ada niatan itu hanya sesaat, kudu telaten. Kalau belajar masalah kasih hanya keinginan sesaat, percuma. Jadi harus konsisten ya. Konsisten, harus terlatih tiap hari. Nah, dasarnya apa? Dasarnya satu, niat. Kedua, tanggung jawab. Kenapa dibilang tanggung jawab? Lah dhewe iki urip ning dunya nek sing nguripi lho. Saat di tujuan urip kon ngopo wis mosok kon mangan turu nyising kan ora mungkin kan gitu. Paling enggak kita bermanfaat untuk alam ini. Sehingga iki urip awake dhewe sapa kan gitu. Iya kan? Lah itu rasa rumangsa itu tadi. Ya toh. Terus rasa tanggung jawab itu tadi. Misalkan orang puasa beda. Misalkan orang laku puasa 1 hari sampai 40 hari. Nah, karena ada keinginan sesuatu mungkin ya. Itu habis itu balik nih padha wae. Tapi kalau melatih ketenangan diri untuk pencapaian kedamaian dan kasih sayang itu tadi kan, yang namanya ketenangan, kedamaian, kasih sayang itu satu paket, pasti itu terjadi. Kalau kita sudah tenang, pasti kita menemukan kedamaian. Di saat kita menemukan kedamaian, kita mempunyai pribadi yang penuh kasih sayang atau welas asih. Itu pasti. Jadi kalau kita mendapatkan terpaan omongan orang gitu, mungkin kadang-kadang kita terbawa, tapi baru kok langsung respon, oh ya wis lah gitu kan. Omong-omongannya uang kan gitu, beratnya seperti itu. Bisa disimpulkan begini, parameter orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu dia tidak akan pernah terbang ketika dipuji, dan dia juga tidak akan merasa tumbang saat dicaci maki. Nah itu nol. Iya, nol. Jadi gini, nanti saya perjelaskan masalah secara ilmiah ya. Itu nanti berkaitan dengan proton, elektron, neutron. Nah ini jadi saya bahas ini kan pertama ini menyikapi kondisi alam semesta yang tidak stabil, tidak kondusif ini kan. Kudu pinter-pinter aja dewe beradaptasi dengan keadaan lingkungan alam. Nek ora pinter-pinter ya wis Mas, gitu kan. Burung nengku nek enek wabah dengan sekian toh kita nggak terjaga, akhir lengah. Karena menghadapi virus itu juga kita juga perlu ketenangan juga. Ketenangan juga itu melatih imun kita. Aku pikirannya was-was, gerak jantung itu kencang. Jadi sel-sel tubuh ion kita tidak bisa berfungsi secara bagus. Fungsi darah ion sel dalam tubuh kita itu tidak bisa berfungsi dengan bagus, akhirnya kondisi itu drop.
Kadang kan wong kokean pikiran itu juga marak ke loro kan ngono lho. Iya. Cepet tuwek iya kan gitu. Kurang santai. Kan ngono. Berarti wong ki sing tenang kan ngono. Gitu. Itu gini loh. Di peradaban baru besok. Itu nanti setelah ada bencana besar. Itu IQ manusia ditingkatkan, jadi seperti upgrade level all element alam semesta itu akan ditingkatkan. Itu kayak kehidupan dulu, misalkan Homo, misalkan Megatropus, terus Pithecanthropus sampai Homo, terus Homo sapiens itu Homo yang cerdas. Itu ada perkembangan ke tingkat kecerdasan otak. Lah akhir-akhir ini di menginjak diarani akhir zaman pola bendiwi ini, manusia dibodohkan. Jadi mau komputer ini wis kena virus oke. Udah kena virus blank, enakmu hang terus gitu. Orang itu sudah tidak berpikir secara sehat, kinerjanya sudah nggak bisa normal. Nah makanya komputer itu kalau diinstal ulang itu diapain sih mas? Nanti Kalau di upgrade itu diapain sih? ya harus diamankan data-datanya. Reinstall loh. Iya. Datanya diamankan, tapi tetap aplikasinya kan semua reinstall kan. Iya. Aplikasi tambahan-tambahan hilang. Aplikasi yang bawaan yang masih tetap ada, itu pemurnian. Lah itu loh sing arep dianu alam iki. Seperti itu. Jadi reinstall, nanti di upgrade. Kan nggak mungkin misalnya HP ya, di upgrade mesti di format C. Iya betul. Nanti kalau langsung di upgrade ketumpuk berat. Itu sebenarnya kinerja komputer ini ya nerokke kinerjanya alam semesta. Betul. Para peneliti nggawe seperti itu. Iya ya mas ya. Pikiran itu. Makanya kan yang masih ada itu kan aplikasi yang bawaan, berarti kan sifat-sifat manusia yang murni. Jadi sifat-sifat yang sifatnya negatif itu bersih semua, nggak ada lagi. Nah itu setelah sudah bersih, upgrade, masukkan peningkatan level, peningkatan fungsional. Cuman gini mas, apa? Saya melihat ya orang-orang kecil ini yang memang benar-benar tertindas, termarginalkan oleh sebuah sistem dan desain-desain kepentingan politik praktis, kepentingan bisnis. Saya meyakini betul itu ada kesengajaan memanfaatkan kondisi saat ini untuk mencari keuntungan, dan orang kecil yang direndahkan. Idealnya setelah orang kecil ini disiksa, dicekik dalam tanda kutip, kudune kan mereka menemukan kejayaan, kebahagiaan, mariposo mesti nemu liyoyo. Nah, yang ingin saya tanyakan, pasca kondisi seperti ini tuh sebenarnya nanti akan ketemu langsung atau masih harus ada yang lebih ngeri dibanding apa yang dialami orang kecil saat ini? Itu nanti podo wae kisah Bratayuda toh Mas. Antara Pandawa dan Kurawa. Yeah. Gimana nasib Pandawa? Anaknya tertindas terus. Oh iya. Nah, Pandawa itu ketika dia sudah merasa lega, menang itu ketika selesai Bratayuda. Yang Kurawa habis. Jalan satu-satunya adalah itu, reinstall, format ulang. Nah, gitu. Kita bertindak mau gini-gini, mau sehebat apapun, misalkan mau aku gini, kudu tak ramu kabeh, impossible. Alam yang bertindak, iya. Ya bisa ya, kita belajar dari kita sendiri. Ayo belajar saling mengasihi, saling mencintai. Itu adalah bagian tujuan semesta. Yang bisa menerapkan itu, dia akan bisa melewati fase Bratayuda dengan selamat. Iya, Pasti. kuncinya kasih sayang. Gitu ya. Iya, itu dengan kasih sayang itu kan ya ora mung karo
sesama, tapi juga sama hewan, sama tumbuhan. Tiada tumbuhan kita nggak punya oksigen. Ambekan karo opo. Lendek banyu ngombe karo opo kan.